Qurratu Uyunil Akhbar atau Qurratu Uyunil Akhyar di Syarh Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bagaimana yang telah dimaklumi, hadits ini atau buku ini berisi 99 hadits pilihan yang merupakan pokok-pokok perputaran hukum atau merupakan hadits-hadits pokok di dalam syariat. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca hadits yang ke-26 dari buku ini. Kata beliau rahimahullahu taala, al-hadits kata beliau an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu asy-syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diberi 5 perkara atau 5 kekhususan. Saya diberi 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Saya mendapat pertolongan dengan takutnya musuh. Allah membuat musuh itu takut satu bulan sebelum perjalanan ke mereka. Kemudian yang kedua, kekhususan yang kedua untuk Nabi, wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salata falyusalli. Telah dijadikan bumi itu bagiku sebagai masjid dan pensuci. Siapa saja lelaki dari umatku yang didapati oleh salat, hendaknya dia salat. Yang kedua, tentang bumi boleh dipakai sebagai tempat salat dan sebagai hal yang dipakai bersuci, dipakai untuk tayamum. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah, yang mana ghanimah ini tidak pernah halal untuk seorang nabi pun sebelumku. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah, saya diberi syafaat. Kemudian yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Adalah seorang nabi, dia diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun saya diutus kepada seluruh manusia. Iya. Ini hadits Jabir, kata penulis, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fuddila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadaila katsiratin faqa biha jami'al anbiya. Nabi kita ditafdil, diutamakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang sangat banyak.
yang menyebabkan beliau lebih tinggi di atas para nabi yang lainnya. Sebab nabi kita adalah nabi yang paling utama dari seluruh nabi dan rasul. Iya. Dan di sini ketika beliau katakan dengan keutamaan yang banyak, seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa kalimat 5 di dalam riwayat, saya diberi 5 perkara, itu bukan pembatasan. Maksudnya Nabi diberi 5 kekhususan di dalam riwayat ini bukan menunjukkan bahwa kekhususan yang diberikan kepada beliau hanya 5. Tapi banyak khasais, kekhususan yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma 5. Ya. Karena banyaknya para ulama menulis buku-buku khusus yang merinci tentang kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya Nabi punya kekhususan boleh menikah lebih dari 4. Ini nggak disebut di sini. Ya. Dalam masalah perempuan menghibahkan dirinya, nggak disebut juga di sini. Ya. Jelas ya? Dan banyak lagi khasais Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama menulis buku-buku khusus tentang ini. Yang paling luasnya mungkin adalah buku yang ditulis oleh Suyuti rahimahullah dalam 3 jilid. Beliau menjelaskan khasais Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekhususan yang diberikan kepada Nabi. Jadi penyebutan 5 di sini, penyebutan angka 5 ini tidak boleh diambil pemahaman kebalikan, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Ya. Jadi jangan dikatakan 5 artinya tidak ada selain dari 5. Ada kekhususan selain dari 5. Cuma di sini beliau ingin menjelaskan 5 perkara. Nah, kata As-Sa'di rahimahullah, fa kullu khaslatin hamidatin tarji'u ila al-ulumin nafi'ah. Setiap khaslah, setiap perkara yang disebut setiap perkara hamidah, setiap perkara yang terpuji, tarji'u ila al-ulumin nafi'ah, itu kembali kepada setiap perkara yang kembali kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal ma'arif as-sahihah, dan pengetahuan yang benar, yang lurus, wal amal as-salih, dan amalan yang salih. Fali nabiyyina minha a'laha wa afdaluha wa akmaluha. Maka nabi kita dari keutamaan tersebut, beliau mendapatkan yang paling tingginya, yang paling afdalnya, dan paling sempurnanya. Maksudnya, perkara terpuji apa saja, apakah itu terkait dengan ilmu yang bermanfaat, atau terkait dengan pengetahuan yang diuji kebenarannya, atau perkara sifat yang terkait dengan amalan salih, apa saja dari perkara-perkara ini, maka Nabi kita mendapatkan yang paling tingginya, yang paling afdalnya, dan paling sempurnanya. Walihada lamma dzakara Allah a'yan al-anbiya'i al-kirami qala li nabiyyihi ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Ya. Karena itu tatkala Allah menyebutkan pribadi-pribadi Nabi, maksudnya disebutkan para Nabi dengan nama-namanya. Ya, ini ayat di surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Ibrahim. Setelah itu Allah sebutkan, ya, dari keturunan Nabi Ibrahim, dan disinggung para Nabi sebelumnya dari Nabi Nuh, ya, dan seterusnya. Banyak Nabi yang disebut dalam surah Al-An'am. Setelah itu Allah berfirman, ulaika alladziina hada Allah.
mereka para nabi itu mereka adalah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka. Bagi hudahum muqtadih, maka dengan petunjuk mereka hendaknya engkau mengikutinya. Ya, kata Syedi rahimahullah, kata penulis, wa hudahum huwa ma kanu alaihi min al-fada'il adh-dhahira wal batinah. Dan petunjuk para nabi itu adalah keutamaan yang nampak maupun yang zahir maupun yang batin dari para nabi tersebut. Jadi ketika disebutkan dengan petunjuk mereka, engkau wahai Nabi Muhammad hendaknya mengikuti, maka ini menunjukkan bahwa beliau di atas keutamaan dan fadail tersebut. Apa yang dimiliki oleh para nabi sebelumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari hal tersebut dan diberikan yang paling afdal dan paling sempurnanya. Kemudian kata beliau, qad tammama sallallahu alaihi wasallam ma umira bihi wa taqa jami'al khalqi walidzalika khassa Allahu nabiyyana bi khasa'isa lam yusharikhu fiha ahadun minal anbiya. Dan Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan segala perkara yang diperintah kepada beliau. Apa saja yang diperintah kepada beliau, beliau sempurnakan. Iya. Karena itu beliau disifatkan bahwa beliau itu nasahal ummah, menasihati umat. Ya, wa ballagha risalah, menyampaikan risalah. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan berjihad di jalan Allah dengan seluruh makna jihad. Ya, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Maka beliau pun menjadi lebih unggul di atas seluruh makhluk. Ya. Beliau lebih unggul di atas seluruh makhluk. Walihada khassa Allahu nabiyyana bi khasa'is. Karena itu Allah mengkhususkan nabi kita dengan beberapa kekhususan. Ya, ini khasa'is jamak dari khissisah, yaitu kekhususan. Hal yang hanya diberikan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada yang lainnya. Beliau diberikan dengan kekhususan yang tidak seorang pun dari Nabi yang lainnya bersyirikat dengan beliau dalam hal itu. Minha, di antara kekhususan ini beliau tegaskannya bahwa di antaranya ada 5. Jadi beliau sendiri sudah menguraikan bukan hanya 5. 5 ini hanya di antara kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika beliau sebutkan di sini khasa'is, ini beliau mentakdir ya kalimat khamsan. Sebab khamsan di situ tidak pakai ta marbutah. Berarti dia idhafahnya kepada hal yang mahdhuf muannas. Dan cocoknya dikatakan khisal atau khasa'is. Ya, sebab berbentuk muannas. Kalau ditakdir perkara, maka dia bukan khamsan, khamsatun. Bukan khamsan tapi khamsatan. Pakai ta marbutah. Kalau ditamir dengan umur, diibaratkan dengan umur. Tapi di sini dibahasakan dengan khasa'is, sebab yang diinginkan adalah kekhususan untuk beliau. Jadi ada 5 perkara. Kemudian kata beliau, hadhil khamsu allati adat ala ummatihi bi kulli khairin wa barakatin wa naf'in. Dan 5 perkara ini ia kembali kepada umat dengan membawa segala kebaikan, segala berkah dan manfaat. Iya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan 5 perkara ini satu persatu dan menjelaskan keistimewaan khusus yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ihdaha, yang paling pertama dari 5 yang disebut dalam hadis, ya, annahu nusira birru'bi masirata syahrin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditolong dengan adanya ketakutan jarak perjalanan 1 bulan. Ya, apa maksudnya? Kata beliau, wa hada nasrun rabbaniyun wa jundum minas sama' yu'inu Allahu bihi rasulahu wa ummatahu al-muttabi'ina li hadihi. Ini adalah pertolongan rabbani. Ya. Dan tentara dari langit
Ya Allah Subhanahu wa taala membantu Rasulnya dan membantu umatnya yang mengikuti petunjuk Rasulnya. Ya, jadi yang mendapat keistimewaan ini adalah Rasulullah SAW dan umatnya. Ya. Famata kana aduwuhu anhu masafata syahrin fa'aqal fa'innahu mar'ubun min. Maka kapan musuh beliau jarak dari Nabi, jarak jauhnya dari tempat tinggal Nabi sejarak perjalanan 1 bulan atau kurang, maka musuh itu akan takut dari beliau. Iya. Jelas ya? Jadi walaupun musuh jaraknya sangat jauh, perjalanan 1 bulan, tapi subhanallah Nabi SAW mendapatkan pertolongan. Musuh dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Dan ini dari kekhususan kepada umat, kepada Nabi dan kepada umatnya. Ya, dan kata Syekh, wa idza arada Allahu nasra ahadin alqa fi qulubi a'da'ihi ar-ru'b. Dan kalau Allah ingin menolong seseorang, maka Allah lemparkan ke dalam hati musuh-musuhnya rasa takut. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan melemparkan ke dalam hati-hati orang kafir rasa takut. Ya. Dibuat orang-orang kafir itu takut. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan argumen terhadapnya, tentangnya. Iya. Nah, jadi kalau Allah hendak menolong seorang hamba, maka akan diletakkan rasa takut ke hati musuh-musuhnya. Wa alqa fi qulubil mu'minina minal quwwati was sabati was sakinati wa tuma'nina ma huwa a'zamu asbabin nasr. Dan sebaliknya Allah letakkan di dalam hati kaum mukminin berupa kekuatan, keteguhan, ketenangan dan tuma'nina yang merupakan hal yang terbesar yang menjadi sebab pertolongan mereka. Allah Ta'ala wa'ada nabiyahu wa ummatahu wa'ada nabiyana wa ummatahu bin nasril azim. Maka Allah telah menjanjikan kepada nabi kita dan kepada umatnya untuk mendapatkan pertolongan yang sangat agung. Mendapatkan pertolongan yang sangat agung. Baik. Sampai di sini beliau menjelaskan apa makna kekhususan yang diberikan kepada nabi ini. Bahwa musuh akan takut walaupun jaraknya sebulan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah mengkhususkan umat ini, ya, dengan dilemparkannya rasa takut ke dalam hati musuh 1 bulan sebelum umat Islam sampai ke sana. Dalam jarak perjalanan 1 bulan mereka sudah takut. Ya. Kemudian Allah letakkan di dalam hati kaum mukminin berupa keteguhan, kekuatan, ya, ketenangan dan rasa tumakninah yang sangat besar. Jelas ya? Ya. Dan di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi ingin menjelaskan itu adalah janji dari Allah. Ya. Tapi janji-janji ini, janji dari Allah ini itu dengan sebab ada perkara-perkara yang harus dilakukan oleh umat untuk mendapatkan hal ini. Ya. Untuk mendapatkan hal ini. Tidak sekedar berhayal saja. Oh, ya, apa? Musuh selamanya takut dari umat. Tidak. Tapi musuh takut dari umat Islam kapan? Itu ada kriteria yang dimiliki oleh umat sehingga musuh itu takut terhadap umat Islam. Kalau sifat-sifat dan ciri-ciri ini hilang, maka keutamaan ini tidak didapatkan oleh umat Islam.
Jelas ya? Ya, dan ini mungkin yang terjadi saat ini. Ya. Bagaimana? Kita lihat misalnya di banyak belahan bumi umat Islam tertindas. Seakan-akan hal yang dihinakan. Dan Nabi SAW telah mengabarkan akan terjadi hal ini. Tatkala mereka meninggalkan, tatkala umat Islam meninggalkan sebab-sebab yang merupakan atau perkara-perkara yang merupakan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskannya. Di antaranya hadis Tsauban riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an tadaa 'alaikumul umam." Ya. Dikhawatirkan kalian akan diperebutkan oleh umat lain, kama tada'al akalata ila qaf'atiha, sebagaimana mereka memperebutkan makanan di atas meja, di atas hidangan. Perhatikan ya, sedemikian hinanya dan sedemikian lemahnya umat, sehingga seperti makanan yang pasrah saja diperebutkan di atas meja. Siapapun yang ingin melanggarnya, mengambilnya, dia tidak bisa melawan. Ya. Kapan ini terjadi? Dan bagaimana keadaan umat ketika terjadi? Ya, para sahabat ketika mendengar hal ini, mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma'id?" Apakah kami pada waktu itu sedikit? Apakah jumlah kami sedikit? Kata beliau, "La, bal antum yawma'idin katsir." Bahkan kalian pada waktu itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Tetapi kalian itu gutha, seperti buih lautan, tidak berharga. Ya. Buih lautan itu banyak, tapi tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ya. Kemudian Rasulullah terangkan, ya, bahwa akan dicabut rasa takut itu dari hati, rasa wibawa itu, ya, dari hati musuh-musuh kalian. Wala yanzi'annallahu al-haibata min qulubi aduwikum. Dan sungguh Allah akan mencabut, ya, rasa wibawa itu dari hati musuh-musuh kalian. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan sungguh Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan? Sebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini di antara sebab yang menyebabkan kelemahan umat. Adanya penyakit ini. Cinta dunia dan apa? Takut mati. Ini membuat mereka tidak berbobot, seperti buih di lautan. Ya. Sibuk meninggalkan agamanya. Ya. Hanya tertarik dengan perkara dunia. Kemudian sangat cinta dengan dunianya. Takut berkorban untuk agama, untuk kebaikannya. Jelas? Ini adalah penyakit-penyakit. Ya. Maka secara umum pertolongan itu dijanjikan untuk umat Islam. Dan itu kepastian akan diberikan kepada mereka kalau mereka memenuhi syarat-syarat pertolongan itu. Mereka memenuhi sebab-sebab pertolongan itu. Karena itu kata Syekh Abdurrahman di sini, wa yu'inakum bi asbabin arsyadakum ilaiha. Ya, dan mereka dibantu oleh Allah dengan sebab-sebab yang menyebabkan mereka mendapatkan pertolongan. Allah memberi petunjuk kepada mereka tentang sebab-sebab pertolongan ini. Ya, maka beliau sebutkan di sini di antara sebab pertolongan, kal ijtima' wal i'tilaf, seperti bersatu dan berkumpul. Ya, tidak ada perselisihan, perceraian, perbedaan pendapat. Ya, jelas? Karena adanya perselisihan ini melemahkan. Ya. Ini melemahkan umat. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Dan janganlah kalian, ya, berselisih. Akhirnya kalian menjadi salah dan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan kalian.
Ya, dan ini yang nampak di tengah umat sekarang ini. Umat Islam banyak, tapi tidak ada kekuatan sebab mereka sendiri berselisih. Nah, kemudian di antara sebab pertolongan was-sabar dan kesabaran. Harus ada kesabaran supaya mendapatkan pertolongan. Kemudian wal isti'dad lil a'da bi kulli mustata'in min al quwwah. Demikian pula mempersiapkan untuk menghadapi musuh dengan segenap kekuatan yang dimiliki, dengan segala kekuatan yang dimiliki. Ya, harus ada persiapan menghadapi musuh. Ya. Dan persiapan menghadapi musuh ini dengan dua hal, dengan dua kekuatan. Kekuatan secara ma'nawiyah, ya. Kekuatan hati dari bentuk keimanan, ketakwaan, dan kekuatan dalam bentuk fisik. Ya. Dalam bentuk fisik. Ya. Dan kemampuan. Ini dua hal dituntut. Ya. Di dalam syariat kita. Ila ghairi dzalika minal irsyadat al-hakimah, dan selain daripada itu dari petunjuk-petunjuk yang bijaksana dari nabi kita. Ya, jelas ya? Jadi ada sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, ini dibahas oleh para ulama, diuraikan oleh para ulama. Apa saja sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu mendapatkan pertolongan? Ya. Dan mendapatkan keutamaan ini. Di antara yang paling bagus menjelaskannya adalah Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau menulis satu risalah khusus judulnya Asbabun Nasr. Beliau menyebutkan puluhan sebab yang menyebabkan umat Islam mendapatkan pertolongan. Ya. Dan di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengisyaratkan sebagiannya. Ya. Dan ini cukup tertanam dalam diri kita bahwa ada pertolongan ini didapatkan dengan sebab-sebabnya. Ya, bukan sekedar angan-angan dan tidak melakukan sebab. Ya. Di antara sebab utama seorang mendapatkan atau umat mendapatkan pertolongan adalah dengan mempelajari ilmu agama. Ini antara sebab utama. Ya. Sebab di banyak ayat disebutkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan keimanan itu tidak mungkin muncul kecuali dengan apa? Dengan pengetahuan. Ya, dengan pengetahuan. Karena itu di tafsir surah Wal Asri, ya, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Alladziina aamanu diartikan oleh sejumlah para ulama adalah ilmu syariat. Dengan ilmu syariat sebagai pondasi siapa yang ingin beruntung. Siapa yang dijamin keberuntungan terhindar dari kerugian. Ya. Baik. Dan banyak lagi sebab yang lainnya. Kemudian kata Syekh, wasa'adahum bihadan nasr. Ya. Allah akan membantu mereka dengan pertolongan ini. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala kama huwa ma'rufun min hali nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wal muttabi'ina lahu min khulafa'ihi ar-rasyidin wal muluk الصالحين أما لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم. Ya, kalau sudah terlaksana pertolongan itu dengan sebab-sebabnya, Syekh di sini menjelaskan bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengikutinya dengan baik, ya, melengkapi sebab-sebab pertolongan ini, maka Allah tabaraka wa taala telah memberikan pertolongan ini sebagaimana yang dimaklumi dari keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi ya keadaan Nabi. Ya, di banyak peperangan, ya, Allah memberikan kemenangan kepada beliau. Ya. Di sebuah peperangan atau di dua peperangan kadang ada kekalahan, dan itu menjadi pelajaran bagi umat Islam. Menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk membenahi diri, ya, dan menyambut sebab-sebab pertolongan. Jelas ya? Baik, jadi ini sudah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi pada orang yang mengikuti beliau dari Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ini masa
keemasan umat Islam. Demikian pula para penguasa yang salih, ya, telah sempurna untuk mereka pertolongan dan keagungan yang sangat besar, ya, kemenangan yang sangat besar pada waktu yang sangat cepat, ya, pada waktu yang sangat cepat yang biasanya di waktu seperti itu tidak didapatkan oleh selain mereka. Jelas ya? Maka tersimpul dari kekhususan yang pertama ini bahwa umat Islam Allah khususkan dengan keistimewaan, musuhnya akan dibuat takut terhadap mereka walaupun jaraknya dari umat Islam sejarak 1 bulan perjalanan, ya. Namun ini kekhususan didapatkan dengan sebab-sebabnya, dengan ketentuan-ketentuannya. Jelas ya? Baik, ini yang pertama. Silakan. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah setelah salat kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.